Pemirsa, debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Komisi Pemilihan Umum di Istora Senayan Jakarta Pusat pada Minggu malam menuai komentar sejumlah kalangan. Masing-masing capres terlihat saling serang dengan gagasan argumen masing-masing yang diklaim benar. Bergabung melalui sambungan daring pada malam hari ini bersama dengan Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategik. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum, Mas Umam. Salam sehat. Selamat malam, waalaikumsalam Mas. Salam sehat selalu. Ya, debat boleh panas, tapi kalau kita di ruangan masih dingin begitu ya. Karena cuaca masih sejuk Selalu gitu ya, dingin. musim hujan. Tapi kalau melihat kemarin Mas Umam, Anda mengamati seperti apa secara keseluruhan debat kemarin? Dari performa, dari visi misi sudah tersampaikan belum ya? Ya, secara umum cukup menarik. Yang pasti dari sisi Ganjar tampil cukup cerdas dengan menggunakan basis argumen yang juga cukup matang dan dipersiapkan secara memadai. Sementara Anies Baswedan sendiri tampil dengan bernas, dengan strategi ofensif sejak awal sampai akhir, sedangkan Pak Prabowo sendiri cenderung defensif. Dan problemnya kemudian beliau menjadi kurang elaboratif. Nah, mengapa hal ini terjadi? Tampaknya Pak Prabowo masuk dalam perangkap yang dipersiapkan oleh kubu 01 dan juga kubu 03. Terutama ketika kemudian pertama kali Anies menyampaikan kritik secara tajam kepada Pak Prabowo dan tampaknya hal itu memetik emosi dari Pak Prabowo itu sendiri. Hal itu tampak betul bagaimana kemudian respon dan juga reaksi dari beliau mencoba untuk menahan emosi. Dan impact-nya adalah tidak lagi fokus pada konteks narasi, argumen, bagaimana penjelasan lebih detail tentang filosofi dan juga kebijakan pertahanan keamanan, termasuk ketika kemudian bicara yang tidak terlalu sensitif. Misalnya bicara tentang konteks hubungan internasional, geopolitik, dan sebagainya. Karena itu secara umum strategi ofensif yang digunakan oleh kubu 01 dan kubu 03 tampaknya berhasil untuk mengecoh pertahanan Pak Prabowo, dan hal itu wajar dalam konteks kontestasi karena bagaimanapun juga elektabilitas dari Pak Prabowo sudah cukup terkonsolidasi, sementara di kubu 01 dan juga kubu 03 masih harus tampil secara kompetitif untuk bisa meraih basis dukungan pemilih loyal yang lebih kuat, sehingga kemudian strategi yang kemudian digunakan adalah strategi ofensif atau menyerang. Baik, Anda melihat Pak Prabowo ini cenderung lebih ofensif, defensif begitu ya, bertahan dari serangan dari 01 dan 03 begitu ya. Tapi faktor yang mendasari apa sih Mas Umam? Apakah ada faktor overconfidence? Kita tahu background dari Prabowo Subianto adalah seorang Menhan, tahu soal isu-isu soal pertahanan, keamanan, geopolitik, Iya, HI. Apakah ini membuat iya. overconfidence seorang Prabowo ini eh, buyar seketika menjawab pertanyaan dari lawan debatnya kemarin? Iya, memang tema ini betul-betul sangat Prabowo banget. Karena Mhm. bagaimanapun juga beliau adalah satu-satunya capres yang memiliki latar belakang militer, sementara yang lain semuanya dari kalangan sipil. Dan ketika kemudian bicara tentang pertahanan dan keamanan, maka kemudian pendekatan kebijakan dan juga filosofi pertahanan itu tentu beliau memahami, Mhm. bukan hanya dalam konteks teks, tetapi juga dalam operasi di lapangan. Tetapi kemudian barangkali memang betul ada overconfidence Mhm. yang kemudian buat persiapan itu barangkali tidak begitu matang. Mhm. Atau sebenarnya persiapan sudah matang, tetapi kemudian dalam proses eksekusinya ada usikan yang dilakukan, terutama ketika kemudian serangan yang dilakukan oleh Anies Baswedan langsung menghantam jantung pertahanan Pak Prabowo ketika kemudian Mas Anies menyebut tentang kepemilikan lahan 340.000 hektar dikontraskan dengan kondisi prajurit yang memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Mhm. Tampaknya hal itu betul-betul mengusik zona nyaman dan juga basis konsentrasi dari Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu Mhm. sebenarnya Pak Prabowo tentu memiliki keleluasaan bicara tentang konteks menjelaskan ya secara umum. Kalau Pak Prabowo misalnya menggunakan basis argumen bahwa data-data pertahanan itu relatif highly classified, sangat rahasia. Mhm. Dalam konteks tertentu itu betul. Tetapi itu kan bicara kalau misal hal yang sangat teknis ya, bicara tentang spek
alutsistanya apa, kemudian berapa jumlahnya, ditempatkan di mana saja, kemudian hal-hal isu strategis lainnya. Tetapi kalau misal bicara konteks filosofi kebijakan pertahanan secara umum, seharusnya Pak Prabowo memiliki kemampuan keleluasan untuk mengelaborasi itu. Tetapi sekali lagi, karena egonya sudah terpantik, sudah tersentil oleh serangan dari lawan, dan di satu sisi di fase awal tampaknya mencoba untuk mendekatkan diri pada Pak Ganjar, tetapi fase akhir ternyata Pak Ganjar juga menyerang balik Pak Prabowo dengan munisi-munisi yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Akhirnya kemudian secara general kinerja atau dalam konteks ini adalah performa dari Pak Prabowo relatif tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya pikir Baik, Mas Umam. Mas Umam, sebelum kita lebih dalam soal apakah debat ini juga mempengaruhi dari faktor elektoral, elektabilitas dari masing-masing paslon, kita akan putarkan statement dari Presiden RI Joko Widodo terhadap debat ketiga Pilpres kemarin. Berikut ini. Yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang Komentar Anda, Mas Umam, Pak Jokowi ini berada di mana nih? Membela Pak Prabowo atau berada di salah satu kubu? iya, dalam konteks ini statement Pak Jokowi sangat clear. Beliau pasang badan untuk memberi pembelaan bagi Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga yang paling terkena serangan dalam konteks debat semalam adalah Pak Prabowo yang dikeroyok oleh kubu 01 dan juga kubu 03. Maka dalam konteks positioning, rasa-rasanya positioning dari Presiden sudah cukup vulgar, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Dan secara aturan memang itu diperbolehkan. Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, tepatnya di pasar 299, memang memberikan kesempatan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan dukungan pada paslon tertentu, asalkan tidak menggunakan instrumen kekuasaan yang dimiliki, instrumen kekuasaan negara di dalam konteks memobilisasi dukungan terhadap paslon 1, 2, dan 3. Nah, oleh karena itu, tentu dalam konteks ini, respon dari Pak Jokowi sebenarnya cukup menarik dan juga relevan untuk dipertimbangkan. Tetapi, kalau misal kemudian personal itu bukan dalam konteks personal pribadi, tetapi personal dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, tentu juga layak untuk diaudit. Nah, proses yang dilakukan oleh paslon, baik nomor urut 1, nomor urut 3, salah satunya adalah upaya untuk mengaudit kembali bagaimana positioning, misalnya Pak Prabowo sebagai Menhan, yang juga dalam konteks ini sebagai capres, yang juga menjalankan sebagai posisi pejabat publik. Nah, oleh karena itu, dalam konteks itu tentu titik tengah bisa diupayakan, tetapi sebenarnya proses yang terjadi, Pak Prabowo tampaknya harus mengontrol kembali, memperkuat kembali anger management dari beliau sendiri, supaya kemudian tidak mudah terpantik ketika kemudian menerima serangan-serangan kritik yang ditujukan kepada dia.
Dan dia harusnya juga paham bahwa serangan itu salah satunya adalah untuk menciptakan poin politik supaya kemudian sesuai dengan agenda setting yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitornya, yaitu mendelegitimasi Baik. kredibilitas dari Pak Prabowo itu sendiri. Baik, Maka dalam kalau konteks ini yang dilakukan Anies, seperti yang disampaikan oleh Sun Tzu, hmm, pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan dalam konteks itu, Pak Prabowo harusnya bisa mengantisipasi lebih detail, lebih kuat, sehingga kemudian langkah mitigasi pasca serangan bisa dilakukan. Barangkali ini akan menjadi evaluasi bagi kubu 02 untuk memperbaiki performanya di debat keempat dan juga nanti terakhir di Capres-Cawapres untuk berdebat langsung. baik, sejak debat pertama, apakah Prabowo ini sudah yakin ya dengan elektabilitas yang dia miliki sudah terkonsolidasi dengan baik? Jadi performa ketika debat tidak perlu dipersiapkan dengan matang. Anda melihat dari Indo Strategik, pengamatan dari lembaga Anda, Mas Umam, apakah debat ini mempengaruhi ya dari elektoral dan juga elektabilitas dari seorang paslon maupun seorang tokoh? Iya, secara general memang masyarakat kita sudah memiliki iman politik yang cukup tinggi. Artinya pilihan politik mereka terhadap capres-cawapres relatif sudah cukup matang dan terkonsolidasi. Adapun kemudian dari pengaruh debat ini, impact-nya adalah pada kelompok rational voters. Dan mereka itulah yang kemudian menjadi masa mengambang, yaitu undecided dan juga swing voters. Dan problemnya, kalau misal kemudian konteksnya adalah Pak Prabowo merasa percaya diri dengan kemampuan yang sudah dipersiapkan dengan target, karena targetnya cukup impresif, yaitu hadir menang dengan satu putaran. Kalau mau menang dengan satu putaran, maka Pak Prabowo harus mampu menjalankan performa dalam berbagai kesempatan, baik dalam debat terbuka maupun dalam konteks kampanye secara general, harus disiplin dan juga mengurangi potensi-potensi blunder. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi adalah ketika kemudian beliau tidak siap dengan materi serangan yang dipersiapkan oleh lawan, dan kemudian akhirnya tidak konsentrasi menjadi terpecah dan sebagainya, maka kemudian impact-nya itu bisa kemana-mana. Nah, ini kemudian menjadi tantangan lebih serius, terutama kepada target upaya satu putaran. Baik. Kalau misal kemudian ternyata terjadi dua putaran, maka Pak Prabowo dan Gibran harus semakin lebih berhati-hati. Karena bagaimanapun juga itu akan memberikan ruang bagi rival atau kompetitor politiknya untuk mengkonsolidasi basis kebencian atau basis kritisisme terhadap baik pemerintahan Jokowi maupun kepada pasangan Prabowo Gibran. Ya. Maka evaluasi yang bisa dihadirkan per hari ini, hati-hati, persiapkan diri dengan segala kemungkinan dan bersiap melakukan langkah mitigasi dalam menghadapi potensi-potensi serangan yang cukup signifikan diajukan oleh Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Ya, ke depan seperti apa taktik yang akan dimanfaatkan oleh masing-masing capres ini? Kalau Anda katakan tadi Prabowo lebih cenderung defensif, Anies lebih ofensif, dan Ganjar bersifat atau berpikir cerdas, lebih bernas, apakah ini masih dipertahankan untuk debat berikutnya sehingga masyarakat semakin yakin untuk pilihannya, Mas Umam? Ya, ke depan saya pikir di posisi 01 dan 03 akan tetap berada pada posisi defensif, ofensif, menyerang. Kenapa? Karena target mereka adalah mengulur waktu dengan membuat permainan ini bukan satu putaran, tetapi kemudian menarik dia menjadi dua putaran. Tentu akan ada satu korban yang tumbang. Nah, oleh karena itu, kedua belah pihak, baik kubu 01 maupun 03, tentu akan tampil seoptimal mungkin untuk bersikap ofensif, melakukan upaya mendelegitimasi kredibilitas kompetitor yang sudah terkonsolidasi. Sementara di kubu 02, besar kemungkinan karena dia merepresentasikan pemerintahan yang ada saat ini, maka posisinya adalah mempertanggungjawabkan kredibilitas dan juga kinerja dari pilihan-pilihan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintahan saat ini. Baik. Maka strategi defensif akan dipertahankan. Tetapi kalau misalnya 02 ingin mendapatkan poin lebih besar, maka tidak boleh sekedar defensif, melainkan harus kembali pada satu titik yang memungkinkan kalau misalnya dilakukan ofensif, menyerang, maka sebaiknya menyerang. Tetapi menyerang pada tahap yang proporsional dengan momentum serangan yang tepat supaya kemudian tidak terkesan
berlebihan atau mengada-ada. Ya, sebagai closing statement, satu kata tentunya ya. Dari tiga ini siapa yang unggul? Ganjar, Prabowo, atau Unggul Anies? secara narasi, Hmm. unggul secara narasi, secara substansi Ganjar Pranowo. Dia memiliki basis kekuatan yang cukup dipersiapkan oleh tim kontennya. Adapun dalam konteks apa namanya percakapan publik, saya pikir Anies memiliki poin yang lebih besar karena dia membangun basis konfrontasi secara terbuka dengan Prabowo. Adapun Prabowo, skornya untuk kesempatan ini belum begitu kompetitif. Barangkali di kesempatan yang akan datang dia akan melakukan evaluasi kembali atas performa dan juga pengalaman di debat ketiga ini. Mas Ahmad Khairul Umam, selaku Direktur Eksekutif Indo Strategik, terima kasih bersama kami di Prime News malam ini bersama analisa Anda. Bagus sekali, terima kasih bersama kami di Prime News. Ada Ahmad Khairul Umam, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.